Jangan sampai pendidikan tuh jadi kendala. Saya merasa berat waktu itu ya yuk kita bikin buat teman-teman, jangan kayak saya dulu. SDM yang unggul itu dia akan menentukan kualitas hidup. Walaupun dia rezekinya mungkin nggak banyak, duitnya nggak banyak, karirnya biasa-biasa aja, tapi hidup orang berkualitas kan tetap berbeda. Nama saya Tatang Yulianto, saya sekarang berdinas di Polda Maluku, jabatan saya sekarang Kasubdit 2 Ekonomi, Direktorat Intelkam Polda Maluku. Rumah bimbel ini awalnya dulu di Kalimantan sebenarnya, di Kabupaten Tanah Laut. Itu nggak sengaja, awalnya nggak sengaja. Saya jadi Kapolsek waktu itu. Polsek kita agak di pinggir gitu ya, bukan di kota gitu. Jadi kita kan biasa kan polisi pada masuk ke sekolah ngasih acara penyuluhan masalah kenakalan remaja, lalu lintas, narkoba yang begitu. Nah, tapi saya lihat di wilayah kerja saya situ, itu jauh sekali dari itu. Lalu lintas sepi karena memang dia jauh, mungkin relatif jauh dari kota. Narkoba juga pengaruhnya juga nggak terlalu signifikan di situ, jauh sekali. Kenakalan remaja juga ya namanya di daerah agak jauh dari kota besar, jadi nggak jadi masalah di situ gitu. Jadi ketika kita ngobrol di sekolah, di kelas itu hanya omon-omon saja. Kita ngomong lampu merah, mereka nggak ada lampu merah situ. Kita ngomong lalu lintas, mereka nggak bermasalah dengan lalu lintas sehari-hari. Narkoba juga nggak. Akhirnya kita ngobrol masa pelajaran lah di situ. Kita ngobrol masa udah belajar aja, karena waktu itu belajar yang susah pelajaran matematika. Katanya begitu. Ya udah, daripada kita ngobrol masalah lalu lintas, remaja, narkoba, kita belajar matematika aja yuk. Kita kerjain sini. Udah, mending belajar di situ. Ada yang minta, Pak boleh nggak nanti minta ajarin sama Bapak? Boleh ya, datang aja, saya santai juga kok, rumah kan di sebelah polsek aja di situ. Datanglah sore itu langsung 2 orang. Sore itu datang 2 orang, belajar di rumah, besoknya itu 4 orang, lusa jadi 10 orang, belum seminggu 15 orang. Nggak bisa lagi nih katanya. Saya bilang kan ya udah belajar di rumah saya aja di situ. Terus tambah banyak itu nggak sampai 2 bulan tuh, pokoknya 2 bulan tuh udah ratusan. Ketika di situ saya kebetulan jadi Kapolsek di situ nggak lama, paling cuma 5 bulanan aja. Makanya ya kesannya gimana ya, 5 bulan kan kayak baru pacaran gitu ya, lagi akrab-akrab sama mereka. Pindahnya jauh, saya dari Kalsel pindah ke Akpol. Jadi pengasuh di Akpol, jadi dosen juga di Akpol. Barulah saya setelah di Akpol saya di Palembang. Nah di Palembang itu kita ngeliat prospeknya di sana kayaknya oke deh ini. Saya juga udah mikir jangan sampai ini bubar kayak di Kalimantan, kita tinggal 3 bulan nanti kacau nih, kasihan. Maka kita langsung rekrut orang-orang. Sekarang ada 8 orang berikut staf, ada stafnya juga, ada TU-nya juga, ada yang bagian kebersihan juga, ada yang ngajar matematika 4 orang, bahasa Inggris 3 orang, fisika, kimia, IPA, pelajaran yang favorit itu saja. Untuk biaya, ya alhamdulillah dari awal kita nggak ada biaya sama sekali dari mereka. Mereka kita free, yang mau belajar saja kita bisa bantu itu ya itu dulu, bisa bantunya baru itu ya kita laksanakan itu saja. Jadi free, nggak ada yang bayar sama sekali. Dari tahun kemarin yang di Kalimantan tuh 2016, yang di Lubuk Linggau kebetulan juga lebih banyak. Di sana kita tetap free kasih mereka. Saya pengen masuk itu waktu itu awal tuh bayar kalau nggak salah 400.000 saya SMA. Itu berat banget, itu susah duitnya. Bapak saya seorang penjaga SD, ibu saya nggak sekolah juga, dia jualan di kantin di sebuah sekolah dasar di pegunungan sana, di atas gunung yang
Ya begitu kan. Akhirnya kita mau belajar begitu saja berat gitu loh bayarnya. Yang ya mohon maaf dulu cuma 400.000. Saya kuliah pun berhenti dan jadi polisi karena ya terkendala masalah biaya tadi. Nah saya pengen jangan sampai pendidikan itu jadi kendala. Saya merasa berat waktu itu, ya kita bikin buat teman-teman, jangan kayak saya dulu. Untuk nama Bimbel Belajar ini Cendekia Parahita. Parahita diambil dari nama batalion saya. Batalion Akpol tahun 2008 itu Parahita Raksaka. Saya ambil Parahitanya, dan Cendekia itu ya Cendekia mungkin ya sebuah kata yang lebih pendidikan. Jadi namanya Cendekia Parahita. Berharap itu sesuai dengan artinya bisa bermanfaat untuk pendidikan orang-orang di situ setempat, orang yang membutuhkan pendidikan di situ. Itu didirikan tahun 2021 sampai sekarang tahun 2025, alhamdulillah masih berjalan. Itu ada di kota Lubuk Linggau, di salah satu kota perbatasan Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu. Memang yang bersangkutan ini jago matematika, ya kalau bahasa Inggrisnya juga jago, IPA-nya juga jago, ya intinya jagonya banyak lah daripada yang tidak ya. Kita bangga lah punya sosok Polri, petugas Polri seperti rekan kita, saudara saya Pak Tatang Yulianto ini. Dan yang paling penting itu dalam tanda kutip itu tidak dipungut biaya, Bu. Nah itu yang ini. Jadi dilaksanakan secara gratis. Jadi itu yang bagaimana itu wujud penghargaan, apresiasi kita lah, kita lihat itu bisa viral karena di situ tidak ada biaya yang dimintakan ataupun dibebani untuk masyarakat, bagi baik orang tua siswa. Jadi dilaksanakan secara sukarela dan penuh dengan kesadaran, rasa tanggung jawab tergerak dari hatinya Pak Tatang sendiri, sehingga ya itu bisa membantu banyak anak-anak muda kita. Saya sangat berterima kasih kepada staf guru-guru pembimbing di bimbel ini karena anak saya udah ikut bimbel di sini, sangat membantu kami karena bimbel ini gratis. Terbantu dengan adanya kelas yang diadakan oleh Polri. Cara dia belajarnya sangat memuaskan karena dapat terbantu daripada dia di rumah saja. Enak dia les sini karena les sini gratis. Anak-anak kami les gratis, program lengkap, pas untuk anak-anak yang kurang mampu. Fasilitas yang cukup memadai untuk bimbingan anak-anak kami di sini dengan tanpa ditunggu biaya apapun setiap bulannya dan biaya pendaftaran. Katanya Indonesia mau Indonesia emas nih 2045. 2045 tuh pemimpinnya yang sekarang ada di bangku-bangku SMP SMA itu nantinya mereka di situ ya. Kita nggak bisa berbuat banyak, paling tidak sedikit lah gitu. Saya berpikir bahwa akar masalah orang bermasalah itu karena SDM yang kurang. Karena SDM juga nggak tergantung pengetahuan saya, termasuk attitude, termasuk karakter orang. Kita bisa bentuk di situ. SDM yang unggul itu dia akan menentukan kualitas hidup. Walaupun dia rezekinya mungkin nggak banyak, duitnya nggak banyak, karirnya biasa-biasa aja, tapi hidup orang berkualitas kan tetap berbeda.